saat mayoritas itu konteksnya adalah beribadah, maka biarkan saja, karena itu fokusnya adalah antara dia dengan Tuhannya. Kalaupun dia ya berusaha untuk dia dengan selesai dengan dirinya, dengan Tuhannya. Naik satu level, saat mayoritas itu sudah mulai berekonomi, maka mulai diawasi. Tapi saat mayoritas itu sudah mulai aware dengan politik, cabut itu sampai ke akar-akarnya. Karena ternyata ketika bicara tentang bangsa, negara, kita bicara otomatis kita bicara tentang politik dan sistem perpolitikan yang terjadi di sana. Karena boleh jadi hak suara kita, hak pilih kita itu disalahgunakan, apalagi di daerah-daerah tertentu. Dan yang kedua, ketika kita sudah punya, maka jangan mau diiming-imingi dengan sesuatu yang bahkan ternyata itu hanya bungkusan luarnya saja. Pastikan kita tahu ini sebetulnya diarahkan kemana. Setidaknya dengan partisipasi itu kita mengambil bagian, kita menyumbang sedikit untuk perubahan, harapannya 5 tahun, ke depan 10 tahun, lanjut lagi 15-20 tahun ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Nurwitasari, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS. Alhamdulillah hari ini menyelenggarakan kegiatan ngobrol bareng perempuan Indonesia, di mana pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Alhamdulillah setelah hadir bersama kita nih Kak Sherly Anavita Rahmi. Masya Allah, sehat Kak Sherly? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Ini saya yang jadi deg-degan, kedatangan anak muda yang penuh semangat, luar biasa. Dan kita berbicara panjang nanti insya Allah tentang perempuan. Dan tentu perempuan ini kan luas ya, panjang ya. Ada anak mudanya, ada yang mungkin secara usia boleh tua, tapi semangatnya masih muda. Nah, insya Allah. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang sesuatu yang mungkin boleh jadi bukan obrolan emak-emak biasa, tapi karena hari ini kita juga akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional, dan bangsa Indonesia ini sekarang memiliki jumlah anak muda yang luar biasa banyaknya. Orang berharap dengan disebut-sebut sebagai generasi emas gitu ya ke depan. Dan Kak Sherly ini kita sudah sama-sama kenal, sama-sama ketahui seorang tokoh muda inspiratif, perempuan pula. Nah, yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi teladan kita semua, dan bisa dari pengalaman, dari sharingnya nanti kita bisa banyak belajar. Nah, gimana? Lagi sibuk apa nih Kak Sherly sekarang? Aktivitas sama deh kayak biasa, ngajar, belajar juga. Ngajar dan belajar ya, nggak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas itu. Sama teman-teman juga masih di konten digital. Saat ini persiapan penerbitan buku pertama. Mohon doanya ya Teh dan teman-teman semua, semoga lancar dan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman muda dan perempuan Indonesia. Dan persiapan lanjut studi Teh, mohon doanya ya Teh. Ya, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Amin. Ngomong-ngomong, kenapa nih tertarik dalam urusan konten? Jadi awal mula Sherly konten itu Teh, itu adalah 2019 saat Sherly pulang S2. Oh iya, lupa nih. Ini lulusan Australia. Iya, lulusan Australia, di Australia S2. Sekolah di sana. Setelah selesai pulang sekitar 2019 awal, itu kan 2019 memang adalah tahun pesta demokrasi ya. Sehingga ketika Sherly pulang, yang memang namanya baru pulang dan baru melihat ini ada apa, bagaimana situasinya dan seterusnya, merasakan panasnya saat itu, dengan teman-teman akhirnya coba ngobrol santai aja dulu, dan mendapati satu kesimpulan bahwa kita kalau nggak sama nggak temenan saat itu. Awal mulanya sedemikian rupa ya. Terpolarisasinya masyarakat saat itu tinggi sekali. Nah, dari situ akhirnya karena latar belakangnya memang senang di dunia riset dan lain-lain, ngelihat beberapa hal, ya udah deh, ketika data menyebutkan memang 8-13 jam waktu anak muda habisnya di internet, dan media-media, khususnya media yang mainstream, itu cenderung memberitakan dari perspektif tertentu. Jadi enggak semua perspektif diangkat. Jadi karena Sherly ini juga bukan siapa-siapa maksudnya adalah bukan dari pihak yang punya privilege untuk bisa langsung masuk ke media mainstream, betul, kan gitu ya. Betul. Yang ada posisinya. Ada gitu. Ada posisinya. Jadi karena yang namanya anak muda yang dipunya cuma sosial media gitu. Iya, betul. Ya udahlah, kita mulai dari sosial media aja yuk, menyampaikan
sudut pandang yang saat itu tidak diangkat oleh media mainstream. Jadi dari situ awal mulanya Teh. Dari 2019 kita coba munculkan pendapat-pendapat yang menurut kita sebenarnya layak sih ini untuk dilihat sebagai opsi. Jadi tujuan kita sebagai opsi mengenai nanti mau pilih, ada yang suka kopi nih misalnya, ada yang suka teh, ada yang suka sirup, ada yang suka air putih, mangga silahkan. Tapi bahwa di atas meja ini ada 6, 7, 8, 9 pilihan minuman, itu adalah hak kita sebagai anak muda untuk tahu. Nah saat itu awal mulanya kayak gitu, sesederhana itu. Karena seolah-olah mungkin masyarakat atau anak muda nggak tahu nih pilihannya banyak sebetulnya gitu, opsinya tapi banyak. Tapi yang dilihat di media mainstream hanya seolah-olah itu saja gitu. Betul. Dan saya nggak menyalahkan karena kondisinya mungkin media mainstream memang dimiliki oleh dia yang memang sudah punya kecenderungan atau bahkan ketua gitu di partai politik tertentu. Jadi itu adalah status quo atau kondisi yang sangat wajar. Nah dari situ akhirnya kita melihat apa nih yang bisa kita anak muda lakukan. Dan dari situ akhirnya mulailah konten digital di sosial media, gayung bersambut. Ternyata teman-teman cukup mendukung gitu, beberapa perspektif ada yang cocok dan keterusan Teh sampai sekarang. Tapi keterusan yang positif insyaallah. Baik amin. Ya insyaallah. Ya betul karena tadi ya disampaikan 8-13 jam anak muda itu bersentuhannya dengan media sosial, dengan internet dan lain-lain. Ya itulah ceruk yang terbaik. Nah Shirley sendiri ngelihat nih anak muda sekarang tuh kayak gimana sih gitu? Kenapa kok sampai ini kayaknya perlu dipengaruhi nih anak muda itu dengan hal-hal yang positif? Gitu ya? Nah, gimana nih ngelihat situasi generasi muda Indonesia zaman sekarang? Baik, ya kita sebut generasi muda itu kan mungkin muda tuh banyak definisi ya sekarang ya. Nah, saya ingin arahkan kira-kira lah 30 tahun ke bawah lah misalnya gitu. Kira-kira tuh gimana tuh pandangannya itu? Pandangan Shirley untuk teman-teman yang kalau di bawah undang-undang Kemenpora gitu misalnya itu termasuk dalam kategori muda. Pertama ini adalah tantangan pertama jelas. Yang sering disebut sebagai bonus demografi itu kan selalu ada dua mata sisi Teh. Ada positifnya, ada negatifnya. Selama ini kita sering digaungkan, digadang-gadang sesuatu yang wah positif kita bisa gitu, tanpa kita mau mencoba melihat sebetulnya ada tantangan apa aja di balik itu. Kalau saya melihat secara general yang namanya anak muda itu menawarkan harapan, dan bicara harapan otomatis masa depan. Ini tentang bagaimana treatment yang diberikan pada anak muda, khususnya di sininya. Kepalanya, isi kepalanya ya hatinya. Karena ini dua kekuatan, ini dua power manusia yang gak dimiliki makhluk hidup lain. Hewan gak punya, tumbuhan gak punya. Apalagi maksudnya benda mati gitu. Apalagi itu dengan anak muda, dua hal ini yang dilatih, ditajamkan cara berpikirnya, bukan hanya critical thinking tapi creative thinkingnya, karena Gen Z ini sangat kreatif Teh. Ya betul. Kreatif banget. Dikasih umpan sedikit itu bisa luar biasa kreativitasnya. Ya, betul. Dan yang kedua empati. Bagaimana merasakan apa yang orang lain rasakan, bagaimana menempatkan kakinya di sepatu orang, bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana kalau dalam kondisi seperti ini respon terbaiknya seperti apa. Kenapa ini menjadi tantangan? Karena gadget yang sekarang sudah sangat lazim lah ya, sudah lumrah, kita semua udah bisa dibilang kayak butuh gitu sekarang kalau sekarang. Nah, seolah-olah nggak bisa hidup tanpa gadget gitu ya. Kayak semuanya udah menjadi kesini gitu. Nah, ini membuat kita semuanya jadi kacamata kuda, terpersonalisasi Teh. Kalau kita udah terbiasa ngelihat konten misalnya dalam bidang tertentu, yang muncul kan itu aja, algoritmanya terbentuk ya betul. Dengan kata lain anak muda nih SMP, SMA, kuliah itu terbiasa ngelihatnya dari kacamata kuda. Ya udah berarti kayak begini aja, tanpa ngelihat ada kok perspektif lain, ada kok helikopter viewsnya jadi semakin sempit di situ-situ saja. Betul. Padahal melihat bagaimana harapan ke depan, ini kan harus ngelihat secara holistik ya. Permasalahan bangsa ini nggak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang kan gitu ya Teh. Betul. Ini kayaknya Teteh jauh lebih paham lah. Nah, konteksnya sekarang anak muda jadi semakin individualistik karena semua infrastruktur digital yang dimiliki. Untuk itu, saya pikir kembali ke yang tadi, konten-konten digital itu perlu untuk bisa mendobrak hal ini. Artinya boleh jadi misalnya senangnya dalam bidang kuliner, traveling, tapi kalau ditanya tentang isu politik ngerti sih. Kita anak muda ngerti sih. Kita senangnya dalam bidang kepenulisan, apalagi misalnya yang
bebas mau fiksi non fiksi, tapi kalau ditanya tentang permasalahan perempuan di Indonesia, kita paham. Hanya saja ini bidang atau jalan juang yang kita ambil. Jadi konteks ini yang saya pikir menjadi tantangan, bukan hanya mengerti di permukaan tapi dalam. Bukan hanya tahu banyak hal, cepet sih menyebarkan informasi, cepet bisa multitasking. One click we can connect to a thousand of people, one click we can reach and get a thousand of information. Tapi kedalamannya dalam mengetahui sesuatu, ahlinya dalam satu skill itu nggak di permukaan. Dan menariknya ternyata tantangan ini yang bahkan oleh salah satu, mungkin saya dalam hal ini nggak menyebutkan gitu lembaganya, Indonesia itu punya kesempatan chance yang sangat besar untuk masuk dalam minimal 4 besar negara dengan bukan hanya pertumbuhan, tapi konteks menjadi pusat dari banyak hal, mulai dari sumber daya alam dan lain-lain. Itu bukan hanya hitam di atas putih di 2045. Hanya saja, ini mulai gak enak nih. Hanya saja tantangannya ada 3. Salah satunya adalah anak mudanya menjadi ahli di bidangnya. Jadi bukan pahamnya bukan hanya di permukaan, tapi menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Akan sulit bagi kita untuk nanti berkolaborasi 10-15 tahun ke depan kalau sekarang ritme kita dalam melihat masalah nggak sama nih, atau kita cenderung ngelihat dari satu sudut pandang. Menurut saya salah satu tantangannya itu. Yang kedua adalah tantangan anak muda di zaman sekarang itu mendapat kepercayaan. Kenapa mendapat kepercayaan itu penting? Kepercayaan itu kan nggak ujuk-ujuk didapat ya Teh. Dia harus dibuktikan dulu, kamu layak nggak dikasih kesempatan. Enak ya, anak muda dibilang nggak bisa apa-apa juga enak juga gitu ya. Sekarang enak digambarin seolah-olah anak muda bisa sekarang generasi strawberry, generasi sandwich kan gitu ya. Sehingga membuat dalam salah satu kesempatan gitu di satu universitas, di satu provinsi, saya bertanya, sengaja mengkhususkan, teman-teman apa sih yang teman-teman rasain sekarang? Apa sih tantangannya? 1 dari 3 tantangan mereka adalah kami tuh nggak suka dibanding-bandingin dengan generasi sebelumnya. Kalau di generasi kami itu, kalau dulu di zaman kita itu nggak suka. Ya ini zaman kami dengan semua hal perubahan yang terjadi. Ketika setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Maka boleh jadi perubahan dan yang akan menjadi pusat akselerasi itu adalah ya semua hal yang sekarang ada di kami gitu. Jadi bukan kemudian membuat ada perbedaan nih antara misalnya zaman sebelumnya dengan zaman kami. Tapi orang tua sekarang stres. Kamu mau jadi apa anaknya nanti? Mau jadi YouTuber? Stres orang tuanya gitu. Karena gak kebayang di zamannya orang tua dulu bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube misalnya kan seperti itu. Padahal konteks misalnya YouTuber, kalau zaman sekarang content creator atau istilah influencer, itu kan sebetulnya hanya perubahan, disrupsi saja. Konteksnya adalah ya kalau dia menyampaikan sesuatu yang baik ditiru oleh orang, kalau dia menyampaikan sesuatu yang buruk ditiru oleh orang, kan sebetulnya yang mendapatkan manfaat juga nggak jauh-jauh sebetulnya ya dia juga. Sebenarnya konteks pendidik itu ada di situ. Betul. Jadi mungkin bahasanya, alatnya, strateginya mungkin boleh jadi berbeda, tapi sebetulnya secara esensi sama. Nah ternyata anak zaman sekarang itu butuh diberi kepercayaan dengan caranya agar bisa proof bahwa kami bisa kok. Gimana tuh ngasih kepercayaan sama anak muda dengan caranya itu kira-kira? Jadi kan anak muda tuh anaknya kasih kepercayaan sama kami. Nah, gimana tuh? Karena gini, karena boleh jadi yang ya generasi sebelumnya gitu itu karena saking nggak kebayangnya juga mereka juga perlu diberi pencerahan bahwa anak muda sekarang itu sebetulnya tadi esensi sama, tapi cara menyampaikannya, cara memberikan kepercayaannya tuh harus kayak apa gitu, misalkan gitu. Kalau saya sepakat bukan memberi kepercayaan semerta-merta gitu. Jadi semata-mata ngasih kepercayaan nih enggak. Tapi anak muda juga harus membuktikan bahwa kita layak untuk dipercaya. Karena hukum aksi reaksi itu kan tetap berlaku di mana saja gitu. Boleh jadi diberinya kepercayaan itu adalah reaksi atas aksi kita membuktikan karya kita apa, dasarnya apa. Ini bukan karya yang satu kali viral kemudian hilang, nggak begitu. Ini karya yang jelas narasi awalnya apa, gagasan awalnya apa, arahnya kemana, dan ini hanya bagian kecil. Jadi yang dilihat iceberg. Ya betul. Yang di bawahnya justru sudah dipersiapkan lebih awal gitu. Ketika ada istilah kesempatan itu jauh lebih senang datang kepada mereka yang siap, kesempatan itu jauh lebih hinggap kepada mereka yang layak. Selama ini ketika
anak muda misalnya minta untuk diberi kepercayaan, pertanyaannya seberapa layak dan seberapa siapnya kita. Ya, betul. Sama ini kalau dari sudut pandang apa yang harus kami anak muda lakukan, tunjukkan bahwa kita layak, tunjukkan bahwa kita siap. Dan kalau dari konteks yang tadi yang memberi kepercayaan adalah beri kesempatan, keterbukaan pikiran bahwa ya boleh jadi ini adalah cara berbeda, perubahan yang harus disambut gitu. Karena satu dari 4 hal yang membuat kita tetap bisa berada pada pusaran perubahan itu kan adalah agile, mau beradaptasi dengan perubahan apa nih yang sedang terjadi. Sementara mungkin fitrahnya manusia kadang-kadang ya tadi kalau sudah duduk lupa berdiri susah gitu. Itu ego juga nggak sih Teh? Ego manusia juga nggak sih bahwa betul, artinya kan kita juga kadang ya kalau udah duduknya udah enak terus ada orang lain datang gitu, geser dong. Aduh, malas sama geser dong gitu ya. Ini udah nyaman begitu. Dan keluar dari zona nyaman itu saya pikir nggak mengenal usia. Nggak mengenal usia kalau kita bicara tentang usia. Nggak selama nafas masih di kandung badan, maka sejauh itu pula kita masih harus terus belajar. Dan konteks belajar ini seringnya adalah kalau kita udah di zona nyaman, udah cenderung itu aja yang kita lakuin. Udah nyaman tadi kalau kita sempat membahas nyaman, ya berarti udah nggak ada hal baru yang kita pelajari. Gitu. Kita harus out of the comfort zone atau perluas zona nyaman kita sehingga ada banyak hal baru yang kita bisa pelajari. Nah, kalau dari konteks Sherly melihat bahwa senang berada di zona nyaman ini yang membuat mereka yang sudah punya pengalaman lebih banyak enggan untuk memberikan, nanti kalau dikasih ke anak muda sulit nanti belum, mereka kayaknya belum deh gitu. Jadi padahal boleh jadi ada cara-cara baru yang bisa ditawarkan. Jadi tarik-menarik 2 hal ini yang jadi harus berpadu antara ikhtiar untuk membuktikan kelayakan tadi dan juga keterbukaan pikiran gitu ya, bahwa memang perubahan adalah sebuah keniscayaan dan memang ya untuk masa yang depan ini kita harus berbagi nih gitu kan, kayak begitu. Nah ini menarik nih karena kalau kita kaitkan dengan Hari Kebangkitan Nasional nih ya gitu, dan kita lihat sejarah gitu kan, bahwa tidak mau kita juga harus menengok pada sejarah ya gitu. Dan saya melihat banyak anak muda agak-agak nggak tahu banyak sejarah gitu ya. Padahal sejarah itu akan memberikan kita pelajaran yang banyak. Nah, salah satunya kita bisa membayangkan ketika sejarah itu contohnya Hari Kebangkitan Nasional ini kan digerakkan ini oleh kaum muda kan gitu, oleh pemuda gitu. Pemuda pada zamannya melakukan karya-karya, memberikan karya, melahirkan karya-karya yang berdampaknya itu secara nasional. Nah, kalau dalam konteks kekinian, di mana tadi dikatakan bahwa ya anak muda sekarang sebetulnya banyak berkiprah, tapi boleh jadi masih merupakan prestasi-prestasi individu, ya kan, berkarya pada bidangnya masing-masing, belum terlalu kelihatan menjadi sebuah gerakan dalam satu kebersamaan. Nah, kalau gimana nih, Sherly melihat anak muda sekarang, kita berbicara tentang momentum kebangkitan gitu ya, apa nih yang harus lebih dikuatkan oleh anak muda sekarang gitu ya, terutama mohon maaf nih perempuan muda. Perempuan ya. Kenapa perempuan? Ya, kenapa perempuan? Karena ini seolah-olah dunia saat ini memperlihatkan ketertarikan gitu ya, perempuan muda terutama itu seolah-olah lebih ke arah kayak hanya fashion gitu ya, misalnya begitu ya, hanya secara gaya hidup individu tadi seperti itu. Nah, kepedulian sosial seperti apa? Bukan tidak ada kita sudah melihat, tetapi tadi tentang kolaborasi ini memang belum terlalu muncul. Nah, saya berpikir ini juga jadi satu inspirasi ya, bahwa anak-anak perempuan juga bisa berprestasi sebagaimana anak laki-laki, dan tadi bagaimana kemudian berkiprah di tengah masyarakat untuk bisa bersama-sama gaung bersambut dengan berbagai macam elemen ya. Ini bisa lebih maju lagi ke depan. Nah, menurut Sherly sendiri ini seperti apa gitu? Karena kalau saya misalnya saya sebagai anggota DPR ataupun juga misalnya saya sebagai ya saya juga kuliah gitu, memang kuliah saya ilmu politik sih ya gitu ya. Kebanyakan yang kalau senang berpikiran jauh ke depan, berbicara, berdiskusi seperti ini, jarang anak perempuan ya gitu ya. Seringnya laki-laki. Kebanyakan yang laki-laki gitu, yang perempuannya seolah-olah itu bukan topik diskusinya. Nah, tapi kan Sherly sebagai selama ini konten kreator gitu ya, dan juga yang senantiasa senang memberikan inspirasi bagi sesama generasi muda seperti itu. Gimana nih pandangannya gitu kan?
Wow, pertanyaannya berat sekali. Tapi semoga saya bisa ngasih perspektif ya, Teh. Ya. Itu menurut saya menarik. Karena ada 2 poin tadi. Pertama anak muda, kedua perempuan. Kalau anak muda, saya melihat sebetulnya tantangannya berulang. Sejarah itu berulang. Ketika di zaman saat itu yang Teteh tadi sampaikan, anak muda gitu punya gerakan-gerakan tertentu untuk menyatukan gitu. Maka sebetulnya tantangan di zaman sekarang adalah bersatu. Bersatu, kalau mungkin sekarang bahasa anak mudanya semangat kolaborasi kali ya. Semangat kolaborasi. Jadi fokusnya bukan lagi pada perbedaan. Wah, saya skillnya ini, dia skillnya itu. Bukan. Tapi fokusnya adalah kita punya irisan persamaan apa sih? Nah, untuk bisa tahu irisan persamaan dan lain-lain ini, kalau ada yang sekarang menjadi sangat dirindukan, posisinya adalah penjahit sosial tadi. Yang menjahit, ya mungkin passionnya memang adalah dalam bidang itu, tapi akhirnya dijahit. Bukan tidak punya awareness, bukan tidak punya kesadaran untuk memajukan konteksnya secara keseluruhan, tapi mengambil bagiannya di bidang itu gitu. Nah, itu menjadi salah satu tantangan di mana sekarang anak muda cenderung ngelihatnya individualistik, bahwa kalau saya ngelakuin ini saya dapat apa. Dan itu kan gak ujuk-ujuk Teh. Semua yang dimiliki sekarang membuat dirinya jadi berpikir demikian. Nah, saya pikir ketika awal mula perubahan itu adalah dari mindset, dari caranya berpikir yang nanti akan turun ke action ke habit ke karakter ke realitas sosial. Maka hal pertama yang harus sama-sama kita cek, mindsetnya terbentuknya dari mana. Apa yang dilihat, dibaca, ditonton, didengar, dan diskusi seperti apa yang selama ini terjadi. Baik offline maupun online, benar nggak Teh? Iya, betul. Gak bisa offline aja, online-nya gimana? Karena boleh jadi diskusi online itu yang membentuk caranya berpikir. Mau ya anak-anak muda sekarang dengerin ya kayak kita gini sekarang nih podcast gitu. Justru atau anak apa muda gitu. Sekarang belajar dari mana aja. Dari mana aja ya. Bisa jadi schooling atau sistem sekolah itu hanya menjadi ya formalitas, mereka mempelajari sesuatu. Skillnya mereka banyak dapatnya dari online sekarang. Dan luar biasa kalau mungkin 30 tahun yang lalu mendapatkan skill itu misalnya ya, untuk mendapatkan sertifikat itu butuh privilege khusus, butuh ada keistimewaan khusus di dirinya, entah itu kemampuan finansial atau kepintaran tertentu sehingga mendapat beasiswa misalnya, dan seterusnya. Kalau di zaman sekarang Teh, 1 kali klik modul dari Amerika bisa kita dapat, kita pelajari sekali. 1 kali klik modul dari Eropa bisa kita dapat selama dirinya mau gitu. Pertanyaannya itu dialamatkan kemana? Untuk dirinya sendiri atau visi kita bersama gitu. Jadi kalau saya tangkap tadi ya, bahasa penjahit sosial itu tadi gitu ya, bagaimana ada orang yang kemudian melid lah gitu ya, kemudian dia tahu nih, si ini ahli di bidang ini, si ini jago nih gini, ini bagusnya berkolaborasi, tapi karena tadi masing-masing cenderung masih fokus pada pengembangan dirinya sendiri-sendiri, butuh orang yang menjadi. Artinya saya melihat ini butuh lahir kepeloporan di pemuda nih. Butuh lahir. Kalau sebelumnya mungkin bahasanya pelopor, kalau sekarang role model. Ya, oke lah. Ya benar. Nah, itulah. Karena bedanya beda. Bukan beda. Ketahuan. Kolonialnya ketahuan. Ya, role model selagus juga mungkin tadi ya, manajer ya gitu. Maksudnya orang yang mampu melihat berbagai macam potensi dan kemudian mengkolaborasikan. Jadi tidak berangkat dari individu-individu masing-masing yang ingin berkolaborasi, tetapi boleh jadi dia mungkin nggak punya skill khusus di situ, tapi justru dia punya skill untuk mengkolaborasikan yang ada gitu ya. Dan saya pikir ini di kalangan anak muda juga harus lahir, harus ada generasi muda yang mau tuh tadi maju dan berupaya untuk mengkolaborasikan semua itu ya. Dan saya lihat mungkin nih Sherly nih bisa juga masuk ke situ tuh ya, belajar untuk artinya maju kan memang butuh gitu ya, butuh tadi gitu ya, karena ya kita ingin, kalau dulu mungkin tantangannya dengan penjajahan ya, kira-kira seperti itu. Nah sekarang generasi muda ini dihadapkan pada tantangan ke depan, sering disebut-sebut betul-betul generasi penerus, generasi emas nanti yang betul-betul akan menggantikan di masa yang akan datang. Sejarah pasti akan menunggu kiprah mereka. Nah, salah satunya nih, kita ini disebut sedang dalam tahun politik. Tahun politik. Gimana anak muda ngelihat tahun politik ini sebagai satu cara mereka untuk mengubah negeri ini? Wow, tahun politik
Untuk mengubah ya. Iya. Luar biasa ini pertanyaannya. Atau ya gimana pandangannya sendiri? Anak muda sendiri ngelihat politik itu seperti apa? Kalau saya ngelihat sebetulnya anak muda itu sangat bergairah dengan politik. Hanya saja politik yang seperti apa. Kalau bicara politik praktis, anak muda kayaknya mulai agak nggak tertarik. Nggak banyak. Yang tertarik banyak. Kita bisa melihat persentase anak muda yang bergabung di partai politik juga semakin tinggi di konteksnya di tahun ini. Tapi bicara politik ketika kesadaran gitu bahwa ini apa sih yang sedang terjadi gitu. Konten-konten politik banyak yang sekarang viral, misalnya membahas isu-isu yang erat kaitannya dengan isu sosial, isu politik, yang ketika itu viral sampai pada pihak tertentu yang punya wewenang untuk menindaklanjuti, itu banyak anak muda yang sudah mulai aware di platform manapun. Artinya saya pikir ini satu hal yang positif dan perlu diapresiasi. Bahkan kalau seandainya Sherly sebagai pemula gitu, memulainya di 2019, Sherly melihat perjalanan 4-5 tahun ini semakin banyak konten creator yang cukup vokal dan fokus dalam hal itu. Nah, tapi ketika bicara tentang secara terstruktur, ini adalah tahun di mana kita bisa mengubah bukan hanya sekedar menyampaikan di luar gitu, tapi betul. Bisa secara konstitusional, maka otomatis kita harus mengakui partai politik ini menjadi salah satu jalan, bahkan bisa dibilang jalan mayoritas untuk masuk ke sana kan begitu. Nah, anak muda apatis dengan itu, dan ini juga nggak bisa dilihat, wah gimana nih, ini hilir dari apa yang terjadi di hulu, bahwa ketika dirunut ternyata yang isu anak muda yang paling concern itu justru korupsi. Dan korupsi ini nggak jauh-jauh dari dunia politik toh. Iya. Artinya ada kekecewaan besar anak muda di situ yang membuat mereka mulai apatis dengan politik praktis. Karena yang sering diberitakan, yang sering disampaikan, wah KPK akhirnya menangkap dan seterusnya, wah berarti memang yang bicara politik itu kan ujung-ujungnya aja yang ditangkap. Nah, saya pikir butuh satu, bukan narasi, tapi kita semua untuk menyampaikan bahwa politik itu bukan cuma itu. Yang diperjuangkan bukan hanya itu, dan butuh justru diisi oleh orang-orang baik, diisinya oleh orang-orang yang benar-benar peduli, sehingga harapannya adalah yang membuat mereka apatis tadi, mulai dari pertama korupsi, kemudian dilanjutkan dengan isu-isu lainnya, misalnya mulai dari kesejahteraan, mereka dapat apa sih nanti, masih ekonomi, kesejahteraan ekonomi, pendidikan, lingkungan, itu semua kan muaranya nanti akan pengambilan keputusan dan kebijakan. Betul. Nah, mengarahkan bahwa ini bukan berdiri sendiri, bahwa ini ada erat kaitannya dengan dunia politik. Bagian ini, narasi ini yang kepotong. Harus ada yang menjembatani berarti. Harus ada yang menjembatani atau yang menarasikan itu. Sehingga ketika kemarin sempat diskusi dengan beberapa teman, kalau ada hal yang paling sekarang dibutuhkan, quotes unquotes profesi sosialnya gitu adalah, kalau tadi Teteh bilang penjahit sosial, maka sama, ini adalah narator sosialnya. Sehingga setiap orang mungkin mengambil jalurnya berbeda, tapi sebetulnya kita tahu ini jembatan yang akan mengarahkan kita ke sana. Sehingga 10 tahun ke depan, misal 2030-an misalnya, kita tahu ada perubahan yang tujuan kita ke sana sih. Tapi yang satu dari pendidikan, yang satu dari kesehatan, yang satu dari ekonomi, yang satu dari wira swasta, silakan. Yang satu mau masuk ke pemerintahan, yang satu silakan. Yang satu dari luar, sesuai dengan bidang dan passionnya masing-masing. Tapi 10 tahun ke depan ketika kita ketemu, sebetulnya tujuan kita sama. Ketika bicara 2045 tadi misalnya, 2045 kita anak muda mau ngelihat apa sih di sana? Ketika narasi itu direndahkan, dibumikan gitu, itu menjadi sesuatu yang aneh justru ketika kita nggak ambil bagian sekarang. Karena nanti akan ujuk-ujuk Kalau nanti kita kepengennya Indonesia 2045 kayak begitu. Dan menariknya ini bukan sesuatu yang baru kok Teh. Singapura misalnya, Indonesia duluan merdeka dari Singapura. Betul. Indonesia mau dilihat dari sumber daya manusia, mau dilihat dari sumber daya alam, silahkan. Indonesia jelas punya potensi yang jauh di atas Singapura. Tapi kenapa mau dilihat dari GDP sekarang misalnya, atau mau dilihat dari indeks manusianya, indeks kesejahteraan manusia, pembangunan manusia dan lain-lain? Kenapa Singapura konteksnya bisa di atas Indonesia? Karena ada narasi besar yang digaungkan kepada masyarakatnya bahwa Singapura itu sekian puluh tahun ke depan akan menjadi negara titik-titik, sehingga yang harus kita persiapkan, sehingga anak mudanya merasa oke, kita menjadi bagian puzzle sih kecil, tapi I'm gonna fight for it. Nah, narasi itu yang sekarang hilang Teh.
semua orang berjuang untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan golongannya sendiri, sehingga anak muda jadi apatis. Jadi nggak ngelihat ketersambungannya gitu. Gak sehingga penjahit itu yang sekarang sangat kita rindukan, narator-narator sosial tanpa tedeng aling-aling, sebetulnya dia punya hidden agenda pasti ada, cuma bukan itu yang dikedepankan. Itu yang mungkin sekarang sangat kami rindukan lah sebagai anak muda, yang kalaupun itu ada rasanya senang sekali ketika melihat dan merasakan langsung narasi-narasi bagi anak itu. muda nggak masalah ya, siapapun yang akan berbicara sejauh konteksnya adalah sesuatu yang memang menjadi kebutuhan mereka, dan kemudian juga tadi ya membuat mereka bisa jadi lebih terbuka lagi ke depan gitu kan, seperti itu. Sebetulnya nggak ada gap ya dari sisi itu, nggak ada hambatan ya dari sisi itu. Kalaupun ada, saya pikir anak muda bisa sangat mengerti ketika diberikan logika berpikir bahwa ini bukan tentang sosok, ini tentang apa yang dia sampaikan. Ini bukan tentang manusia atau orangnya, tapi ini tentang ide gagasan yang nanti kita juga yang akan mendapatkan gitu. Karena sosok kan berganti. Betul. Manusia ya nanti akan seiring ini juga akan digantikan. Jadi kalau manusianya atau sosoknya, saya pikir sangat bisa dilogika. Akal sehat itu akan sangat mengerti bahwa logical fallacy ini kesalahan berpikir kalau kita ngelihat manusia itu adalah ya dilihat dari kebenarannya atau kebenaran atau kebaikan itu dilihat dari siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Pemimpin konteksnya dari siapa yang memimpin, bukan kebijakan dan gagasan seperti apa yang ditawarkan. Itu udah menjadi pembahasan anak muda yang saya pikir biasa. Hanya saja siapanya ini yang mengisi ini yang mulai siapa nih gitu. Dan mungkin konteksnya bermain cantik kali ya. Bermain cantik yang saya maksud adalah tidak langsung. Kenapa? Artinya memahami dulu kebutuhannya, memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak muda gitu ya. Jadi meskipun ujungnya nanti kemana gitu seperti itu, tetapi pendekatan awalnya dengan cara berpikir anak muda, dan anak muda ini juga kan beragam ya. Ada yang memang mulai tadi memiliki kemampuan untuk critical thinking tadi seperti itu. Ada juga yang memang masih harus dibangun kemampuan itu gitu ya. Ya memang tahun politik ini kan bukan hanya sekedar politik secara umum ya. Kita berhadapan dengan kenyataan mau tidak mau nih. Ada pemilu insya Allah tahun 2024 gitu. Nah ini potret yang Sherly lihat tentang anak muda dan pemilu lah. Bukan politik terlalu besar nih ya, tentang pemilu. Apakah mereka mau datang untuk ikut memilih? Atau kira-kira kalau misalnya mau memilih asalkan, nah itu gimana nih anak muda ngelihat pemilu 2024 bisa? Pemilu 2024 Februari berarti ya? Februari. Ya insya Allah kalau nggak ada pergeseran lagi 14 Februari 2024, nggak sampai 300 hari lagi. Saya pikir mau. Anak muda mau milih ya? Anak muda mau. Hanya saja pilihannya dijatuhkan kemana, ya itu menjadi diskusi yang masih sangat alot. Kenapa alot? Karena anak muda itu kan sekarang mainnya di sini ya Teh, di Internet of Things, di berbagai platform. Jadi key opinion leader atau siapa yang menjadi tren, yang viral dan mampu membahasakan sesuai dengan bahasa mereka dan masuk di logika mereka yang akan memenangkan pendapat dan pada akhirnya suara kalau konteksnya di pemilu 2024. Itu yang pertama. Bagaimana caranya kan gitu ya, teknisnya adalah membahas permasalahan yang menjadi concern mereka. Kalau tadi adalah tentang korupsi, pendidikan, tentang isu-isu keperempuanan, lingkungan, mana yang memberikan narasi-narasi yang sesuai dengan apa yang menjadi concern mereka. Logikanya gini Teh, dikasih pilihan makanan nih, ada kolak, ada nasi padang, ada nasi kuning gitu, ada nasi liwet. Ya kan kita butuh tahu dulu emang sedang laparnya lapar apa nih, lapar kolak apa lapar berat makan karbohidrat, apa kepengennya sebenarnya cuma buah lapar aja. Mata ngelihat tampilannya cakep. Kemudian narasi seperti apa yang dibangun, karena ketika bicara anak muda banget nih, ini anak mudanya tampilannya atau kebijakan dan gagasan yang ditawarkan itu menyelesaikan permasalahan anak muda, merakyat banget nih, ini tampilannya yang merakyat atau emang gagasannya itu yang menjawab benar-benar permasalahan rakyat. Karena ini dua hal yang berbeda. Nah dilalahnya ketika narasi sosial ini ya entah itu
tidak sampai, entah diputar balik, entah dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Di sini jembatan ini yang butuh untuk kita sama-sama jaga. Dan saya pikir anak muda konteksnya harus juga menjaga, yang peduli ya, harus menjaga ini, karena boleh jadi suara yang besar ini, entah itu mau bicara perempuan, termasuk anak muda, ini boleh jadi miss-nya di jembatan narasi ini. Siapa yang bisa mengisi dan mengambil ini lah yang akan mendapatkan ceruk itu tadi. Masya Allah. Menurut saya gitu Teh. Menurut Teteh gimana nih? Bisa sampai subuh nih ngobrol tentang anak muda ya. Karena menarik. Memang pasti saya yakin gitu ya, anak muda tentu harus mereka mungkin akan lihat-lihat juga ya gitu, tertarik gitu tentang ya ada pemilu, tapi mereka juga butuh dipahamkan gitu ya bahwa apa sih makna mencoblos bagi mereka gitu, baik kepentingan itu secara individu maupun secara komunal ke depan gitu kan pastinya. Ya kalau karena saya juga adalah orang politik, tentu sangat berharap anak muda Indonesia itu betul-betul berpartisipasi aktif ya, paling tidak menggunakan hak pilihnya lah ya gitu. Kemudian ya apalagi sekarang sudah sangat banyak berinteraksi dengan internet dan lain-lain, informasi itu melimpah ruah sesungguhnya. Yang kalau anak muda ini memiliki nalar, memiliki kemampuan untuk berpikir, mereka juga sudah bisa punya penilaian terhadap mana yang bisa atau baik mereka pilihkan sebetulnya seperti itu. Nah mungkin nih karena waktu nih kita nggak bisa terlalu lama mungkin gitu ya. Mungkin sedikit saya sambung Teh. Kenapa tadi saya membahas ceruk yang tadi itu besar sekali, dan boleh jadi ketika jembatan ini tidak kuat itu diisinya nanti di akhir-akhir. Konteksnya yang saya bicarakan adalah money politik di akhir-akhir, dan boleh jadi nanti kebaliknya adalah di situ. Hanya saja ketika tadi misalnya pendidikan politik atau bahwa tahu nanti akan ada misalnya sekian, misal 100-200 ribu didapat, tahu bahwa boleh jadi mungkin dapurnya akan mengepul dalam 1 minggu ke depan, tapi tahu bahwa yang akan dikorbankan adalah boleh jadi itu diambil dari uang negara, uang pajak rakyat, yang impactnya adalah 5 tahun ke depan. Kembali pendidikan secara tidak langsung seperti ini membuat pikiran publik terbuka, anak muda, termasuk perempuan, sehingga menggunakan hak suaranya tadi. Pertama mau menggunakan hak suara, dan yang kedua yang dipilih adalah yang benar-benar sesuai dengan harapannya untuk Indonesia ke depan. Jadi bukan sekedar tampilan luar, tapi kalau isunya adalah korupsi, maka pilihlah berarti yang paling minim korupsinya. Kalau ternyata isunya adalah lingkungan, maka pilihlah dia yang memang benar-benar concern dan menjawab permasalahan lingkungan. Kalau isunya adalah keperempuanan, maka cek itu sebetulnya adalah pihak atau mereka yang benar-benar menawarkan program yang akan menjawab permasalahan perempuan selama ini. Nah, bagian-bagian ini yang harus dibuka, pendidikan dan narasi seperti ini yang harus sampai. Yang saya pikir waktu yang ada ini sangat cukup untuk sampai ke sana. Untuk kita bisa sampaikan itu ya. Ya memang closing saya juga tadinya mau ke sana nih ya. Gitu. Jadi kira-kira Sherly ini bisa sampaikan pada generasi muda ya, terutama menghadapi pemilu tahun 2024, himbauannya seperti apa bagi generasi muda? Mungkin ini juga sekaligus untuk Sherly ya. Iya, boleh. Iya. Himbauannya seperti apa? Saya teringat saat itu Muhammad Nasir pernah bilang begini, Teh dan teman-teman, bahwa saat mayoritas itu konteksnya adalah beribadah, maka biarkan saja, karena itu fokusnya adalah antara dia dengan Tuhannya. Kalaupun dia ya berusaha untuk dia dengan selesai dengan dirinya, dengan Tuhannya. Naik satu level, saat mayoritas itu sudah mulai berekonomi, maka mulai diawasi. Tapi saat mayoritas itu sudah mulai aware dengan politik, cabut itu sampai ke akar-akarnya. Karena ternyata ketika bicara tentang bangsa, negara, kita bicara otomatis kita bicara tentang politik dan sistem perpolitikan yang terjadi di sana. Nah, untuk itu teman-teman, ini adalah salah satu tahun yang akan menjadi penentuan. Kita bicara perubahan, ini adalah salah satu tahun penentuan yang mari kita maksimalkan hak kita, hak untuk memilih, termasuk hak untuk mencari tahu sebetulnya pemimpin seperti apa yang kita inginkan. Saat kita belum tahu, maka maulah untuk mencari tahu dan gunakan hak suara kita, hak pilih kita dengan baik dan benar. Kenapa dengan baik dan benar? Yang pertama, boleh jadi hak suara kita, hak pilih kita itu disalahgunakan, apalagi di daerah-daerah tertentu. Dan yang kedua, ketika kita sudah punya, maka
Jangan mau diiming-imingi dengan sesuatu yang bahkan ternyata itu hanya bungkusan luarnya saja. Pastikan kita tahu ini sebetulnya diarahkan kemana. Setidaknya dengan partisipasi itu kita mengambil bagian, kita menyumbang sedikit untuk perubahan, harapannya 5 tahun, ke depan 10 tahun, lanjut lagi 15-20 tahun ke depan. Dan saya pikir sebagai penutup, mungkin kita anggap itu kecil. Ngapain juga kita ngelakuin kayak gitu kalau pada akhirnya di atas begitu-gitu juga. Yeah. Tapi saya percaya bahwa nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan itu adanya pada diri kita sendiri. Saat kita anak muda, saat ini menggunakan hak suara kita, para perempuan tercatat saat ini menjadi suara mayoritas saat sekarang, menggunakan hak suara, hak pilih kita dengan tepat, maka saya yakin itu sedikit tidaknya akan menyumbang pada perubahan yang sama-sama kita harapkan. Nah, untuk itu mari kita belajar, mari kita membuka mata sebetulnya apa yang sedang terjadi dan apa yang kita inginkan. Dengan menjawab 2 pertanyaan ini, kita setidaknya menyumbang, memberi kontribusi sebagai warga negara di tahun politik menuju Februari 2024 ini. Masya Allah. Terima kasih penonton TKS TV. Ini luar biasa. Ya tadi saya bilang kalau dilanjutin bisa jadi sampai subuh ngobrol. Nggak selesai dengan generasi muda yang luar biasa, yang inspiratif bagi kita semua. Terima kasih Sherly Anavita Rahmi sudah membersamai kita pada acara ngopi bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPP PKS pada hari ini. Apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan juga memang jadi menginspirasi semua, tidak hanya anak muda sebetulnya tadi ya, harus ada sinergi dari anak muda, dari generasi kolonial katanya gitu ya. Keterbukaan, saling memberikan kepercayaan, peluang, dan kita meyakini bahwa masa depan bangsa ini juga berada di tangan anak muda. Dan insya Allah kita maknai Hari Kebangkitan Nasional ini juga dengan bersama-sama melakukan satu perubahan yang positif dari diri kita, keluar dari zona nyaman kita dalam rangka tadi menyambut hari esok yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kebersamaannya bersama podcast ini. Terima kasih Sherly. Kapan-kapan insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi. Ngopi bareng lagi kita. Ya, ngopi bareng. Main di Bandung, kita ngopi di Bandung. Insya Allah. Orang Aceh ngopinya kopi Bandung, bukan kopi Aceh tapi nanti ya. Terima kasih. Kita tuh dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.